Oke, tadi kita udah proses dari abang awal pendaftaran sampai keterima bahkan sampai jadi alumni. Nah kalau dari LPDP-nya sendiri itu ada nggak sih bang prosedur yang bisa dikatakan menjawab atau membantu kesulitan yang dirasakan sama pendaftarnya? Oh ya. Mungkin dari awal pendaftaran, misal abang ada kesulitan tentang administrasinya dan lain sebagainya, Okay. bahkan sampai abang melanjutkan pendidikan di sana gitu. Oke, kalau menurut saya sih LPDP sangat suportif sih. Jadi dia juga menyediakan kayak calling center gitu ya, call center gitu untuk benar-benar ketika kita ada kebingungan soal informasi atau apa itu kita bisa tanya ke mereka gitu, tanya informasi apa gitu, mereka sangat welcome banget gitu. Bahkan waktu menjalani studi di sana pun juga saya juga sempat di awal-awal gitu sempat struggle gitu, pernah juga sedikit sharing gitu, sampai pernah uang saya gitu sempat di awal tuh masuk ke rekening orang gitu kan, sempat Panik dong. tapi pihak LPDP tuh sangat suportif gitu Dan bertanggung jawab pasti. iya, dan dia sempat menghubungi bantu itu karena murni karena kesalahan saya sih, karena waktu itu saya misinformasi dari pihak bank gitu. Tapi pihak LPDP sangat suportif gitu, jadi benar-benar menghubungi banknya, terus dia juga ngebantu gimana nanti supaya bisa pihak bank sana itu korespondensi dengan pihak bank di Indonesia gitu ya, terus ngebantu semua prosesnya lah begitu sampai uangnya kembali, terus mereka mau transfer ulang dan sebagainya, itu sangat ngebantu gitu. Terus pengalaman studi di sana pun juga ketika ada kesulitan pun juga di sana diberikan namanya kayak lurah gitu. Lurah itu perwakilan LPDP di tiap kota gitulah, di tiap kota, yang dimana itu lurahnya itu penerima beasiswa LPDP sendiri. Jadi dia menjadi perantara dengan pihak LPDP dan penerimanya, awardingnya. Jadi kalau ketika ada masalah apa, studi apa, dia nanti yang akan menjadi perantaranya gitu. Ada kesulitan apa, masalah gitu, masalah studi gitu, atau misalnya ada yang sampai kemarin teman saya itu sempat stressful gitu kan, terus akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan studinya. Nah, pihak LPDP itu tahu gitu, dia mengalami masalah psikologis atau apa gitu. Pihak LPDP sangat membantu, jadi sampai dipulangkan gitu, terus ya dibantulah gitu dibantu di sana gitu. Terus yang misalnya ada yang mahasiswa yang sempat yang utama S3 ya gitu, yang ada masalah dengan supervisornya gitu, pihak LPDP jadi penengah gitu, ngebantu gimana supaya sampai sedetail itu bang. Saya dengar pengalaman yang dari teman-teman di sana tuh yang sampai yang ada yang sekolah S3 gitu ya, yang dia tiba-tiba harus di-cut di tahun ketiga gitu, yang udah mendekati selesai gitu. Ya LPDP dia jadi mediatornya gitu, sampai menghubungi kampus gitu. Berarti sangat terbuka ya tentang problem-problem penerimaannya, terus mau membantu dan kontributif juga. Oke, setelah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa nih bang di sana, ada nggak sih bang pelajaran-pelajaran baik atau hal-hal baik yang abang bawa nih setelah pulang ke Indonesia yang keinget terus gitu karena berkat kehidupan abang di sana, atau ada hal-hal baik atau hikmah yang bisa dipetik gitu bang? Kalau kehidupan baik yang di sana banyak sih sebenarnya, tapi mungkin yang saya paling notice gitu itu adalah orang-orang di Inggris itu tipenya orang-orang yang banyak yang sincere gitu. Mereka tuh yang benar-benar baik, tulus, walaupun kadang tidak kenal dengan orang itu yang saya benar-benar nggak pernah lupa sampai sekarang gitu. Contohnya dulu pernah saya itu mau ke rumah teman gitu kan, ke rumah teman karena teman saya habis pindah kontrakan yang baru gitu kan, waktu saya di Glasgow. Nah saya itu nggak tahu gitu kan, saya nyari rumah ini udah muter-muter gitu jalan gitu, terus saya tuh ketemu orang gitu random gitu di depan rumah ketika orang itu sedang mengeluarkan barang-barang dari mobilnya. Terus saya tanya, "Bapak tahu nggak alamat ini?" gitu. "Oh, alamat ini," gitu. "Ya daerah dekat-dekat sini sih," gitu. Terus dia tanpa dia banyak pikir panjang dia bilang, "Sudah, ikut saya aja, saya antar saya antar pakai mobil saya ke alamat ini," kayak gitu. Tapi waktu itu bang ya posisinya bawa kendaraan atau enggak, jalan gitu. Malah dianterin. Iya, dianterin kayak gitu itu. Terus dia itu nggak sekali dua kali sih gitu, sering gitu. Terus misalnya kemana, ke terminal gitu, random gitu,
di tengah jalan ini gimana ya, ini arahnya kemana. Terus saya tanya sama orang ini, saya tadi cuma pengen tanya aja, tapi mereka sudah saya anterin aja gitu. Dia pernah gitu waktu saya jalan ke Edinburgh gitu, saya waktu pertama kali nyampe di sana, terus pergi kan ke rumah teman di kota lain gitu kan, terus bingung gitu nyari bus stationnya itu di mana. Terus sama mereka saya iseng gitu tanya gitu sama orang sembarangan gitu, saya tanya ini bus stationnya di mana sih, saya pingin, saya harus balik ngejar bis jam segini. Tanpa dia panjang, sudah saya antar aja. Jadi dia nganterin saya gitu jalan sampai ke bus stationnya gitu. Dan itu pengalaman itu nggak hanya terjadi sesekali aja, tapi sering gitu. Nah itu yang menurut saya sincerity itu, ketulusan gitu, itu yang benar-benar yang justru mungkin menurut Bang Yoel jarang ditemukan di sini. Nggak pernah gitu. Terus orang gitu di gereja apalagi itu banyak sih. Karena saya sempat pernah harus di charging, membayar kayak council tax gitu, pajak gitu, karena waktu itu sempat ada sedikit kesalahan dari pihak council tax. Tapi mereka tanpa banyak bertanya, tanpa banyak mereka menawarkan diri untuk membantu. Sudah saya bayarin aja kayak gitu. Padahal saya siapa gitu kan. Saya juga bukan. Saya bukan orang penduduk sana, terus saya juga pendatang gitu, tapi mereka begitu sangat care-nya gitu ya. Terus ada momen-momen di mana saya di sana juga sempat mengalami kesulitan studi gitu ya, yang benar-benar cukup sangat berat gitu. Mereka sangat helpful gitu. Bahkan sampai mereka itu nawarin ngebantuin saya gitu, proofread untuk bahasa Inggrisnya gitu. Ada aja gitu. Terus mereka juga nggak pernah berhenti gitu mendoakan saya gitu di hampir setiap kebaktian kayak gitu. Itu yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Jadi walaupun sendirian di sana, Bang Yoel tetap merasakan kehangatan gitu, karena orang-orangnya di sana pada terbuka dan helpful. Terus supervisor saya juga ya cukup suportif gitu sih gitu. Benar-benar ketika ada kesulitan gitu, saya berapa kali gitu, misalnya dengan dosen saya gitu, ada kesulitan pelajarannya gitu, dia selalu menyediakan waktu hampir tiap minggu untuk saya konsultasi dengan dia kayak gitu. Itu sih gitu. Sangat membantu, walaupun notabene Bang Yoel tuh bukan penduduk asli sana gitu. Itu yang kayak, gue kan bukan penduduk sini nih, kok lu bisa baik banget gitu. Ya berarti itu yang harus kita contoh sih, ketulusan hati gitu. Itu yang menurut saya terkadang sampai sekarang pun tuh ngebuat kangen dengan suasana kehidupan waktu kuliah di Inggris tuh, ya itu gitu. Bener-bener warm, hangat gitu. Terus sincerity itu ya, kebaikan, ketulusan yang mereka ini gitu. Oke nih, setelah melalui masa pendidikan 1,5 tahun, setelah Bang Yoel dinyatakan lulus, apa sih yang pertama kepikiran dan Bang Yoel pengen, gue abis lulus mau kesini langsung gitu, ada nggak Bang? Waktu itu sih, waktu saya pulang ke Indonesia, pengalaman yang benar-benar saya alami adalah, saya waktu itu kan daftar di sebuah NGO gitu kan, di NGO swasta gitu. Saya langsung ditaruh di daerah pedalaman di Kalimantan. itu benar-benar lumayan kaget. Tapi saya waktu itu berpikirnya saya dibayarin pemerintah untuk sekolah itu adalah nantinya untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia maksudnya. Jadi waktu saya ditaruh di daerah pun saya tidak merasa kayak sedih atau merasa kecewa gitu. Tapi saya selalu saya ingat ini salah satu bentuk kontribusi saya gitu ya. Iya, pengabdian gitu. Rasa terima kasih saya untuk bisa membantu sesama gitu ya, untuk bisa memajukan negara ini gitu ya. Kan karena pada saat kita mendaftar beasiswa LPDP kan pasti kan kita ditanyakan nanti setelah kita lulus apa kontribusimu untuk Indonesia. Gitu. Apa yang berarti tujuan dari LPDP itu sendiri sudah terjawab dong oleh pengabdian Abang di sana gitu. Oke. Terus nih setelah lulus dan Bang Yoel udah bekerja kan ya sekarang di WHO kalau nggak salah. Nah, ada nggak sih apresiasi dari pihak LPDP ini untuk alumni yang udah lulus? Jadi kita. Dan dalam bentuk apa tuh Bang? Kita di sini
alumni LPDP itu akan dimasukkan di dalam suatu wadah. Jadi kita punya wadah namanya Mata Garuda. Jadi Mata Garuda itu wadah alumni LPDP untuk berkontribusi. Nah di situ juga tempat untuk membangun networking gitu ya, terus juga mendapatkan banyak informasi-informasi misalnya terkait pekerjaan, terus juga teman-teman yang punya area interest, expertise yang sama gitu. Itu di situ kita bisa ketemu dengan banyak teman, terus network, terus habis itu jejaring informasi-informasi gitu ya untuk pengembangan karir kita. Jadi banyak informasi-informasi pengembangan karir yang diberikan gitu untuk alumni LPDP. Dan di LPDP pun juga kita masuk di dalam setiap penerima beasiswa LPDP itu tergabung di dalam kayak mailing listnya gitu, mailing list LPDP gitu. Itu di situ selalu ada informasi-informasi yang terkait lowongan pekerjaan, terus pelatihan, publikasi, atau yang mungkin informasi yang mau lanjut sekolah lagi, itu semua lengkap gitu. Jadi mensupport untuk karir selanjutnya betul, juga untuk pengembangan kita ke depannya gitu. Lebih ke situ sih. Abang kesibukannya ngapain nih sekarang? Kegiatannya selain bekerja mungkin? Kalau selain saya kan baru masuk kan, jadi baru tergabung di WHO Indonesia, World Health Organization Indonesia gitu. Udah berapa bulan bang? Baru 2 bulanan gitu di Indonesia. Tapi di lain itu saya juga terlibat aktivitas sosial. Saya ikut juga di grup alumni Mata Garuda LPDP untuk di divisi namanya Mata Garuda Institute. Jadi di situ kegiatan non akademis gitu ya dan di luar yang dimana itu untuk kontribusi untuk Indonesia melalui riset kebijakan publik. Jadi saya membantu untuk membuat kayak policy brief gitu untuk topik-topik masalah kesehatan masyarakat. Oke. Setelah abang merasakan bagaimana menjadi alumni LPDP, kehidupan menjadi mahasiswa penerima beasiswa LPDP, abang ada niat lagi nggak sih bang untuk daftar lagi LPDP ke jenjang pendidikan S3 dan selanjutnya gitu bang? Iya, kalau rencana lanjut sih ada itu kan, untuk lanjut ke jenjang strata 3 ya gitu ya, PhD gitu. Tapi entah nanti kalau misalnya rezekinya dapat LPDP lagi ya ini mengapa tidak ya, gitu ya, mengapa tidak gitu ya, disyukurilah kayak gitu. Tapi kalau untuk rencana studi saya memang ada sih rencana, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat karena untuk persiapan studi untuk S3 itu juga menurut saya butuh waktu juga gitu, karena ada komponen-komponen yang memang tidak bisa disiapkan hanya dalam waktu 1-2 bulan gitu. Pastinya lebih rumit dari yang sebelumnya karena jenjangnya juga lebih tinggi. Betul sekali. Oke, keren banget ya abang, saya nggak tahu ya sama Oke, nih terakhir nih bang, abang nih kan cukup inspiratif banget buat saya, apalagi ya sampai tes IELTS 7 kali. Itu tuh sesuatu yang kalau orang tuh udah ya aduh males deh, gue gagal mulu gitu kan. Ada nggak sih bang pesan yang bisa abang sampai ini buat pemburu beasiswa mungkin yang lagi ragu atau takut gitu untuk daftar beasiswa itu bang? Kalau menurut saya sih jangan pernah takut untuk mengejar pendidikan yang tinggi gitu. Jadi mempunyai pendidikan yang tinggi itu bagi saya itu sangat bermanfaat gitu. Bermanfaat pertama untuk melatih pola berpikir kita gitu ya, melatih pola berpikir kita, dan juga kita menjadi orang yang terbuka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita gitu. Dan dengan adanya education ini, pendidikan ini bisa menjadi kayak pintu gitu ya, pintu untuk pengembangan karir kita. Terus kedua juga bisa sebagai pintu untuk kita bisa berbuat banyak, untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi pendidikan itu sangat powerful gitu ya, dulu kalau ada quotes dari Nelson Mandela itu kan, education itu is a weapon to conquer the world gitu. Jadi pendidikan itu adalah
senjata untuk menaklukkan dunia gitu. Bahkan untuk mengatasi kemiskinan itu pendidikan itu adalah pendidikan itu adalah senjatanya kayak gitu. Semakin banyak orang yang teredukasi, maka secara otomatis banyak orang yang mempunyai istilahnya itu kesempatan untuk misalnya dia berkarir, untuk dia bisa berinovasi dan kita juga bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Itu sangat-sangat penting gitu. Dan selain itu juga ketika kita punya pendidikan yang semakin tinggi, maka kemampuan berpikir kita tuh juga akan lebih tajam, lebih dalam gitu. Karena ketika kita nanti masuk ke dunia kerja, kita akan dituntut untuk menganalisis masalah, harus memberikan solusi gitu ya. Nah itu perlu gitu ilmu-ilmu dengan ilmu kedalaman analisis atau kemampuan yang dalam gitu, yang kita bisa peroleh itu saat kita punya pendidikan yang tinggi gitu. Berarti buat yang gen atau teman-teman di rumah nih, jangan pernah takut deh kalau untuk ngejar pendidikan, karena itu susahnya, perjuangannya pasti akan terbayar gitu. Iya, dan pesan saya juga ini sih, jangan mendaftar beasiswa itu harus resilient. Saya bilang maksudnya resilient itu kita harus tahan banting gitu. Jadi ketika kita gagal ya jangan langsung kayak gampang nyerah gitu, karena kalau kita menyerah, sebenarnya kegagalan kita tuh sebenarnya pada saat kita menyerah, bukan pada saat kita gagal. Udah kita berhenti menyerah itu kita baru gagal. Jadi jangan pernah putus asa gitu ya. Tuhan itu pasti ini kok adil kok. Jadi ketika kita benar-benar mau berjuang, terus kita sambil berdoa juga gitu ya, nanti Tuhan itu pasti akan kasih jalan gitu. Entah timingnya Tuhan itu kadang kita tidak tahu, tapi at the end itu pasti kita akan mencapai destinasi itu gitu. Dan ketika kita mencapai destinasi itu rasa senang, puas itu akan sangat berbeda gitu. Mungkin dulu saya waktu daftar beasiswa gitu ya, di awal-awal 3 tahun gitu, memang prosesnya berat banget gitu. Tapi saya waktu itu sampai sempat pernah gitu di jalan gitu ya, kan harus pindah-pindah tempat, dari pagi harus kerja, terus siang les bahasa Inggris, terus malam harus belajar mandiri dan sebagainya. Kadang tuh merasa kayak pengen nyerah nih gitu ya, capek kayak gitu ya, capek gitu. Terus tapi saya tuh sempat selalu ingat gitu, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin saya sekarang capek gitu ya, tapi nanti one day gitu saya bisa dapat kesempatan yang jauh lebih besar gitu, bisa dapat pendidikan, terus juga sempat bisa tahu dunia luar kayak gitu ya, di luar negeri, traveling kayak itu kesempatan yang pada akhirnya itu semua itu terbayar, dan saya lupa nggak lupa sih, cuma maksudnya menertawakan kesulitan yang kemarin-kemarin. Iya, jadi kayak rasanya tuh semua yang kita lalui itu kayak terbayarkan semua dengan apa yang kita dapat. Merasa lega gitu ya. Iya. Berarti buat yang nih yang lagi sekarang bingung, pengen cari beasiswa tapi takut dengan persiapannya atau dengan kemampuannya nih, pokoknya jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, karena apapun itu kita harus perjuangkan, apalagi untuk pendidikan. Nikmatin prosesnya, perjuangannya, pengorbanannya, karena pada akhirnya itu semua akan terbayar, betul ya Bang? Kita akan merasa puas, kita akan merasa benar-benar senang, dan kita akan lihat, wah ternyata kemarin gue tuh susah supaya gue bisa ada di titik ini sekarang, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semangat terus nih, apalagi para pemburu beasiswa. Dan kayaknya bincang-bincang kita hari ini bareng Bang Yewel kita berhenti sampai sini dulu. Next podcast pastinya akan ada kisah-kisah inspiratif lagi. Thank you banget buat Bang Yewel yang udah mau sempetin waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita dan udah menginspirasi kita semua. Buat Yonggen, jangan lupa dengerin terus podcast kita di episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye-bye.